kepada siapa gitu loh, sehingga bisa dikategorikan korban pemerasan atau adanya indikasi pemerasan gitu. Artinya di sini kita juga meminta supaya saudari Melvina ini menyampaikan sesuatu yang benar gitu loh. Untuk apa ya? Untuk semua klarifikasi. Karena ini sudah dikonsumsi publik. Ya mau nggak mau segala sesuatunya harus melalui publik, melalui media. Kondisi Dokter Oki sendiri gimana, Bang? Secara kemarin HRG kemarin muncul lagi kayak gini gitu. Jadi gini, kondisi Dokter Oki saat ini tentunya dia menjalani kegiatannya. Kayak kemarin kan baru graduate ya, baru lulus. Terus kemarin juga sempat dia turun, sampai dia kirim foto juga ke saya, dia sedang turun untuk bertemu dengan korban-korban yang terkena musibah banjir kemarin gitu. Nah artinya ya dia berusaha menjalani kesehariannya seperti biasa, namun demikian kan memang ada hal-hal kayak seperti ini yang bisa dikatakan ya harus diklarifikasi gitu. Bang, mohon maaf sekali lagi Bang, mohon izin, di tengah-tengah yang kemarin sama RG, sekarang sama Davina keluar segala macam, belum lagi, mohon maaf Bang, ini beredar foto-foto yang tidak pantas lah ya. Ini seperti apa sih Bang, kalau Abang boleh ngobrol gitu, boleh sama Dr. Justru Oki? saya ini melihat ini adanya indikasi penyerangan secara brutal ya, untuk membangun opini, untuk merusak nama baik orang, karena mungkin mereka udah nggak punya jalan lagi nih. Nggak punya jalan lagi untuk bagaimana nyikat klien kami secara hukum, udah nggak ada jalan. Akhirnya ranah-ranah yang berkaitan dengan privasi itu semua dikeluarkan. Kan ini juga ranahnya privasi nih, percakapan, komunikasi dikeluarkan. Dengan maksud tujuannya apa? Untuk membangun opini. Kayak seolah-olah bahwa memang Dokter Oki ini ada keterlibatannya sama dengan peristiwa yang sudah saat ini terjadi gitu loh. Atau apa? Makanya tolong dong ya, tolong segera memberikan klarifikasi. Kami pengen sekali, mungkin maksudnya secara hukum klien kami tidak bisa dijerat atau diseret-seret gitu loh, karena memang orangnya orang baik kok, nggak ada itunya niatan mau meres. Dia bilang sama saya, Mas Sunan, saya punya 70 klinik kecantikan, buat apa saya main-main di hasil-hasil seperti ini gitu. Jadi dia kan nggak tahu apa, dia hanya diminta, ya kayak pelapor yang kemarin tuh, kan dia yang cari, dia yang minta tolong ke dokter klien kami, dia minta tolong supaya dijembatani. Nah dijembatani kok sekarang pengacaranya setiap hari ribut, ini harus jadi tersangka, ini harus jadi tersangka, harus ikut ditahan, ini sindikat bagaimana? Ini dokter kok dibilang sindikat? Ini juga dokter, bukan dokter abal-abal gitu loh. Kok dibilang sindikat? Jadi juga saya menghimbau lagi nih kepada kuasa hukum pihak pelapor ya, pihaknya DRG itu. Jangan membangun opini, membuat wah ini sindikat. Jadi tidak cukup dengan hanya Nikita Mirzani dan Mail. Jangan begitu. Jangan memaksa-maksain ini gitu loh, situasi. Kalau sindikat, justru yang kami ketahui ada sindikat mafia skincare. Daripada teriak-teriak, istilahnya dokter baik-baik, punya 70 klinik dibilang mungkin sindikat, harus ikut tersangka. Mendingan sama-sama yuk kita berantas nih mafia skincare. Berani nggak? Gitu loh. Ya kan? Lebih penting kepentingan klien atau kepentingan publik, masyarakat gitu loh. Jangan dibalik-balik lah. Jangan dipaksakan gitu loh. Kalau orang memang tidak menerima uang, orang tidak ada niat untuk bekerja sama untuk memeras kliennya, jangan dikait-kaitkan terus gitu loh. Kayak nggak ada kerjaan lain aja sih. Berarti Dokter Oki nggak ada peran apapun Bang ya dalam kasus Niki. Sementara dengan apa yang dia ceritakan, dengan bukti yang ada, ya memang tidak ada. Nah kalau ditanya gini lagi, saya sekarang balik lagi bertanya nih, ya. Apa yang ada di pemikiran si pelapor dokter RG ini sehingga mau mengeluarkan duit 4 miliar 4 miliar loh, bukan 4 juta, bukan 40 juta, bukan 400 juta. Padahal kalau cuma sekedar ingin memasukkan NM
dengan 400 juta itu sudah bisa. Tapi 4 miliar ini kan duit yang sangat banyak. Ada ketakutan apa ya si pelapor ini sehingga mau mengeluarkan duit sejumlah 4 miliar? Ada ketakutan apa? Itu jadi pertanyaan sampai sekarang. Tolong dijawab. Kuasa hukumnya tolong jawab. Ada ketakutan apa? Sampai kliennya mau menyerahkan 4 miliar itu bukan duit sedikit loh. Ada ketakutan apa? Itu. Kalau memang tidak ada yang dikhawatirkan, untuk apa nyari-nyari kontak personnya Nikita Mirzani? Kalau tidak ada apa-apa dengan produknya, untuk apa sampai mengeluarkan 4 miliar? Nggak tahu ya, kalau menurut dia 4 miliar itu duit kecil. Kalau menurut kami itu duit yang sangat luar biasa banyak. Artinya ada satu ketakutan apa? Satu lagi Bang, tentang kabar Oki yang mengenalkan ke Dr. Egi itu benar apa nggak sih Bang kabar itu Bang? Dr. Oki mengenalkan NM ke RG gitu Bang? Ya kan sudah dibilang. Jadi Dr. Oki ini memang sepengetahuan saya ya, sepengenalan saya 5 tahun saya kenal beliau orangnya baik. Beliau orang yang nggak senang ribut, ya nggak senang ribut. Beliau itu kadang kalau sini temen, ya kalau dia bisa damein dia damein. Kalau nggak bisa ya dia nggak mau ikut campur gitu. Nah inilah yang terjadi saat ini. Jadi kalau orang baik mau menjembatani teman sama teman, apalagi perlu digaris bawah ya, yang cari pertama kali untuk pertemuan itu bukan bukan Nikita, tapi DRG yang mencari jalan supaya bisa ketemu dengan Nikita. Gitu ya. Setahu saya nih, saya banyak nih teman premannya. Kalau namanya palak atau pemerasan, itu biasanya yang aktif itu adalah si pelakunya. Mana ada korban menyerahkan diri, minta dipalak, minta diperas gitu kan, nggak ada. Ini setahu saya, nggak tahu Bu Nahab ya kan? Ya. Jadi memang kalau pemerasan itu kan harusnya kan jelas-jelas yang pelakunya harus aktif. Dan orang kalau mau meras, ya kan, contohnya, itu kan tidak mungkin juga kalau orang tidak ada masalah dengan yang bersangkutan. Faktanya kan yang sekarang yang mengaku korban, dia yang menyerahkan uang kepada yang bersangkutan. Apakah itu dia anggap pemerasan? Saya yakin sekali nanti di pengadilan itu akan dibuktikan. Karena apa? Karena yang mencari yang namanya yang mengaku korban ini yang mencari NM melalui DRO ini. Lalu menyerahkan uang sebanyak itu untuk apa? Kalau tidak ada sesuatu yang melatar belakangi penyerahan duit tersebut. Apakah sukarela? Apakah hibah? Karena pemerasan dan pengancaman itu beda loh, ancaman hukumannya berat. Diancam pakai cara apa? Kalau menurut saya ini perlu dibuktikan. Saya yakin sekali nanti di pengadilan bisa berbalik ini urusan. Kenapa? Karena memang pasal disangkakan menurut kami ini benar-benar sangat merugikan Nikita Mirzani. Yang notabene dia bukan asal muasal dia yang melakukan pemerasan itu. Dia meminta, malah korban yang datang lewat seseorang untuk supaya berkomunikasi dengan kita dan korban yang mencari pelaku. Iya, jadi korban yang mencari pelaku. Lalu dia kembali lagi bernama korban. Saya yakin ini ada dugaan yang namanya jebakan. Pasti ada dugaan itu. Diduga ya. Karena kami yakin sekali kalau misalnya Nikita yang aktif, yang melakukan komunikasi, yang mencari, mungkin beda lagi ceritanya. Tapi apapun itu terjadi, kita harus percayakan bahwa hukum itu harus berproses. Dan siapapun itu mau korban mau pelaku, dua-duanya memiliki hak hukum yang sama. Nanti di pengadilan pasti ada pembuktiannya. Siapa yang benar-benar yang merasa dirinya korban atau yang benar di mata hukum. Bang, abang kan bersama tim sudah terlanjur nyemplung di dunia kasus skincare nih Bang. Kemarin abang juga datangi Komisi 6 DPR. Nih abang seberapa jauh nih memberantas mafia-mafia skincare? Apakah khusus di klien abang ini saja, apa semuanya nih? Karena kan semuanya juga agak berkaitan Bang ya. Gimana Bang? Saya pertama sampaikan bahwa Komisi 6 sangat merespon karena ini kan sudah gaduh. Banyak sekali public figure yang urusannya sekarang ini masyarakat banyak korban, menjadi korban daripada skincare. Dan itu hadir kemarin itu. Mereka korban tuh hadir kok. Bahkan produk itu langsung di-unboxing di depan. Makanya di-unboxing langsung. Produk mana itu sudah dijelaskan dalam deduktif dan dokter-dokter yang berada di situ. Artinya bahwa kejahatan di skincare itu ada. Mafia itu ada. Nah sekarang tinggal bagaimana penegakan hukumnya. Lewat badan
perlindungan konsumen ya saat ini juga bekerja keras bersama BP POM, bahkan kemarin diminta untuk bekerjasama dengan Barreskrim dan penegak hukum lainnya untuk memberantas yang namanya mafia skincare, karena diduga ada bahan-bahan yang berbahaya di dalam skincare tersebut sudah beredar kepada masyarakat. Nah, kalau ini dibiarkan, korbannya akan banyak berjatuhan. Sehingga kalau menurut kami akan berdiri bersama masyarakat, bahkan kami akan membantu. Kalau memang ada yang merasa diri korban, silakan laporkan kepada kami, bahkan ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia. Bang, walaupun nanti jadi dilaporkan, kira-kira ancamannya berapa tahun, Bang? Ya, jadi kalau untuk urusan ini, kalau urusan masalah kejahatan tentang skincare, ancaman hukumnya kurang lebih 5 tahun. 5 tahun dan juga ada denda. Itu miliaran tuh. Untuk Deviana sendiri seperti apa, Bang? Ya, kalau untuk ini tadi kita sudah jelaskan, ya, sudah dijelaskan. Oke. Terang benderang. Oke? Cukup ya. Bagus. Rekam. Terus dulu teman-teman. Halo. Ini terkait dengan DRG ya? Hah? Ini terkait dengan DRG ya? Merekam-rekam itu ada pasalnya. Siap. Ya. Jadi terkait masalah merekam-rekam secara diam-diam, kami juga sudah pelajari juga. Yang nantinya apabila itu dilakukan yang nantinya merugikan klien kami, jelas dari perspektif Undang-Undang ITE itu sudah jelas diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ya. Jadi di sini jelas merekam secara diam-diam atau kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat dan atau mencatat transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi. Jadi terkait masalah itu, pelanggaran atas intersepsi atau penyadapan ini adalah dipidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Berbeda kalau memang dari pihak kepolisian maupun kejaksaan memang itu dikecualikan. Jadi kalau masyarakat sipil melakukan merekam cara diam-diam itu sudah jelas hukumannya 10 tahun maupun denda 800 juta rupiah dari perspektif Undang-Undang ITE. Artinya tanpa izin, tanpa kesepakatan. Ya betul, tanpa izin, tanpa kesepakatan mengambil gambar, merekam cara diam-diam. Jadi gitu ya Pak pengacara DRG. Tolong disampaikan ya, diedukasi kliennya bahwa apa yang dilakukan kliennya itu ada dugaan pelanggaran pasal juga ya. Jadi tolong diedukasi. Namanya kita ini advokat, ketika menangani satu perkara, menangani klien itu namanya penasihat hukum. Jadi ini sudah barusan dibacakan sama Pak Imam bahwa rekam-rekam ya sesuatu yang tanpa hak, tanpa izin itu dapat dijerat dengan undang-undang. Nah, tolong Pak pengacara sampaikan ke Ibu dokter ya bahwa hati-hati dalam rekam-rekam. Jangan bilang ya kalau nggak ngerekam nggak punya bukti, gitu loh ya. Jadi setiap orang ingat punya hak hukum yang sama di Republik ini. Kalau DRG punya hak hukum melaporkan, begitu juga tidak menutup kemungkinan ya pihak yang dilaporkan juga punya hak untuk melaporkan adanya dugaan rekam-rekam tanpa izin. Ya. Itu apalagi sampai beredar di masyarakat. Jangan pakai alasan saya ngerekam karena kan saya buat bukti, buat laporan ya, faktanya kan beredar. Bener nggak teman-teman? Beredar kan rekaman suaranya kan? Bocor gitu. Siapa yang membocorkan nanti bisa ditemukan setelah adanya laporan polisi. Gitu Pak Imam ya. Ancamannya juga nggak main-main loh, 10 tahun. Ya. Jadi tolong Pak penasihat hukum diberikan pencerahan hukum. Jangan cuma sibuk. Ini harus ada tersangka lain, ini sindikat, jangan hanya sibuk itu. Jaga juga kliennya. Hati-hati, ini belum ada yang laporin aja nih, ya kan? Kalau saya sebentar dikasih kuasa untuk laporin, pasti saya laporin tentang rekam-rekam ini. Harus. Ya, oke? Ya, jadi saya juga terakhir ini kepada teman-teman pengacara dari pihak sebelah, jangan suka mengancam-ngancam, suka mendesak pihak kepolisian. Kita ini penasihat hukum, menasihati klien. Kalau polisi punya tugasnya, ya, jangan kita mendahului proses dari pihak kepolisian. Mari kita percaya kepada proses hukum, ya. Kami siap hadapi saudara. Ya, jangan suka ngancam-ngancam ya.
Itu. Oke. Oke bang, berarti ada niatan untuk melaporkan ya bang? Bisa dong setiap warga negara. Kalau niat pasti ada. Dr. Rocky sendiri mau melaporkan nggak bang? Tidak menutup kemungkinan, ya, karena pasalnya ada, ancamannya 10 tahun loh. Jadi mendingan Pak penasihat hukum Iya. buka lagi pasalnya, kasih tahu kliennya, merekam itu ternyata nggak boleh. Merekam itu ternyata ada ancaman hukumannya 10 tahun loh undang-undangnya. Gitu. Ya. Bang, saya bang, seberapa yakin dokter tidak akan jadi tersangka bang? Gimana? Seberapa yakin dokter tidak akan jadi tersangka? Karena kan pihak sana kan anda tersangka. Saudara ini kok klien kita mau dijadikan tersangka oleh siapa? Proses saja belum, jangan ikuti pengacara sebelah. Pertanyaan Mereka bukan polisi, kita akan pertanyaan tunggu itu. titipan. Ini jangan-jangan Oh jangan-jangan tuh. Pertanyaan titipan. Patut kami juga, patut kami juga. Ya, Pak. Terima kasih ya. Pertanyaan titipan ya. Oke guys, thank you. Bang Nur, maaf Bang Nur. Thank you ya. Nggak apa-apa kalau titipan berarti minta uangnya ke sana.